Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu RR Ria Musdalifah, Sela Rizky Fatikasari, Wahda Zafira, Rani Megananda. Kelompok kami akan menjelaskan tentang integrasi dan konflik dalam organisasi. Konsep tentang integrasi dan konflik sosial. Integrasi berasal dari kata integration dalam bahasa Inggris, berarti keseluruhan atau kesempurnaan. Integrasi juga berarti proses pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Maurice Duvergen. Integrasi sosial adalah dibangunnya interdependensi yang lebih rapat antara bagian-bagian dari organisme hidup atau anggota-anggota dalam masyarakat. Menurut Paul B. Horton, integrasi sosial merupakan suatu proses pengembangan masyarakat di mana segenap kelompok, ras, dan etnik mampu berperan serta secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Konflik berasal dari bahasa Latin konflik, artinya saling memukul. Jadi konflik berarti pertentangan atau perbedaan antara dua kekuatan yang disertai dengan intimidasi dan kekerasan untuk saling menguasai. Konflik menurut Bernstein, konflik merupakan suatu pertentangan perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik mempunyai potensi memberikan dampak positif dan negatif dalam interaksi sosial. Konflik menurut Sir Jonas Swikamto, konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Bentuk-bentuk integrasi dan konflik sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial. A. Integrasi keluarga. Suatu kondisi dalam keluarga di mana seluruh anggota keluarga sesuai dengan posisi dan kedudukannya secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan perannya sehingga seluruh fungsi keluarga dapat berlangsung dengan baik. B. Integrasi kekerabatan. Suatu kondisi di mana nilai-nilai, norma-norma, kedudukan, serta peran sosial yang diakui dan ditaati bersama seluruh anggota kekerabatan. C. Integrasi asosiasi perkumpulan. Suatu kondisi dalam kelompok perkumpulan di mana orang-orang yang menjadi anggotanya mempunyai kesamaan minat, tujuan, kepentingan, dan kegemaran. D. Integrasi masyarakat. Suatu kondisi dalam kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal pada suatu daerah tertentu yang mempunyai aturan-aturan tertentu yang mengatur tata hidup mereka untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan di antara anggota tersebut mempunyai konsekuensi yang tinggi dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut. Perkenalkan, saya RR Ria Musdalifah, NPM 7192128847. Saya akan melanjutkan pemateri pertama, yaitu tentang bentuk-bentuk integrasi sosial, yaitu ada E. Integrasi suku bangsa, dan F. Integrasi bangsa. Integrasi suku bangsa suatu kondisi dari suatu kelompok manusia yang mempunyai karakteristik yang paling mendasar dan umum, berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaannya.
Sementara sifat-sifat tersebut telah dimiliki oleh masing-masing anggota dan juga oleh kelompok sebagai satu kesatuan. Dan integrasi bangsa adalah suatu kondisi dari kesatuan etnis dan kultural yang mempunyai kesamaan yang berhubungan dengan politik, latar belakang sejarah, dan tujuan, di mana seluruh anggota yang ada mempunyai komitmen yang sama dalam mencapai tujuan tersebut. Bentuk-bentuk konflik sosial. Yang A, menurut hubungannya dengan tujuan organisasi. Ada konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang mendukung tujuan organisasi, oleh karenanya seringkali bersifat konstruktif. Dan konflik disfungsional adalah konflik yang menghambat tercapainya tujuan organisasi dan sifatnya destruktif. Yang B, menurut hubungannya dengan pelaku. Ada konflik intrapribadi atau konflik di dalam diri sendiri, yaitu konflik yang terjadi dalam diri seseorang sebagai akibat perbedaan atau kesenjangan antara kemauan dan kemampuannya untuk melakukan keinginannya. Selanjutnya ada konflik antar pribadi, yaitu apabila terjadi pertentangan antara dua orang individu yang disebabkan perbedaan persepsi, orientasi, atau kedudukan. Selanjutnya ada konflik dalam kelompok. Adalah konflik yang terjadi dalam suatu kelompok karena keputusan kelompok bertentangan dengan keinginan satu atau dua individu dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada konflik dalam organisasi. Adalah konflik yang dapat diindikasikan apabila suatu konflik telah mengarah ke dalam seluruh fungsi di dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir, ada konflik antar organisasi. Adalah konflik antar kelompok yang mempunyai badan hukum yang biasanya berhubungan dengan masalah bisnis dan politik. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sela Rizky Fatikasari, NPM 719212733. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri kedua, yaitu tentang faktor-faktor pengintegrasi sosial, di mana faktor-faktor pengintegrasi sosial ini dibedakan menjadi dua macam faktor, yaitu yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong integrasi yang berasal dari diri kita sendiri. Biasanya meliputi kesadaran diri sebagai makhluk sosial, tuntunan kebutuhan, jiwa, dan semangat gotong royong. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor pendorong integrasi yang berasal dari luar diri kita sendiri. Biasanya meliputi perkembangan zaman, persamaan kebudayaan, terbukanya kesempatan, sikap menghargai atau toleransi, persamaan visi, misi, dan tujuan, adanya konsensus nilai-nilai dalam masyarakat, serta adanya tantangan. Selanjutnya, selain faktor pendorong integrasi, ada juga faktor yang mempercepat atau memperlambat proses integrasi. Di antaranya adalah yang pertama, homogenitas kelompok, di mana pada masyarakat yang homogenitasnya tinggi, integrasi sangat mudah untuk tercapai. Demikian juga sebaliknya, jika homogenitas kelompok rendah, maka integrasi akan sulit untuk tercapai. Yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integritas, karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Yang ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, maka semakin mempengaruhi proses integrasi. Dan yang terakhir, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, maka semakin cepat integrasi anggota-anggotanya masyarakat akan tercapai. Kemudian, konflik ialah ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama karena mempunyai status, tujuan, nilai, dan persepsi yang berbeda.
Pendapat tentang konflik di sini ada 3. Yang pertama adalah konflik tidak diinginkan, yang kedua, konflik dapat memberikan manfaat, dan yang ketiga, konflik tak bisa dihindarkan. Selanjutnya, ada 5 jenis konflik dalam organisasi. Yang pertama adalah konflik dalam diri individu, di mana terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Yang kedua adalah konflik antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini berasal dari adanya konflik antar peranan atau antara pengurus dengan anggota. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok, yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan atau keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Yang keempat adalah konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Biasanya terjadi karena pertentangan kepentingan antar kelompok atau antar organisasi. Dan yang terakhir, konflik antar organisasi, yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi dan jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Kemudian, penyebab terjadinya konflik dalam organisasi yaitu yang pertama, perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. Yang ketiga, perbedaan kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Dan yang kelima, perbedaan pola interaksi yang satu dengan yang lainnya. Dan di sini ada beberapa cara untuk menangani konflik, yaitu yang pertama, introspeksi diri, yang kedua, mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat, dan yang ketiga, identifikasi sumber konflik. Menurut Spiegel pada tahun 1994, menjelaskan ada 5 tindakan yang dapat dilakukan dalam menangani sebuah konflik. Yang pertama, dengan cara berkompetisi, di mana tindakan ini dilakukan jika kita mencoba memaksakan kepentingan sendiri di atas kepentingan yang lain. Pilihan tindakan ini bisa sukses dilakukan jika situasi saat itu membutuhkan keputusan yang cepat. Kepentingan salah satu pihak lebih utama dan pilihan kita sangat vital. Hanya perlu diperhatikan situasi menang kalah akan terjadi di sini. Pihak yang kalah akan merasa dirugikan dan dapat menjadi konflik yang berkepanjangan. Tindakan ini bisa dilakukan dalam hubungan atasan dengan bawahan, di mana atasan menempatkan kepentingannya atau kepentingan organisasi di atas kepentingan bawahan. Yang kedua, dengan cara menghindari konflik, di mana tindakan ini dilakukan jika salah satu pihak menghindari dari situasi tersebut secara fisik ataupun psikologis. Sifat tindakan ini hanyalah menunda konflik yang terjadi. Menghindari konflik bisa dilakukan jika masing-masing pihak mencoba untuk mendinginkan suasana, membekukan konflik untuk sementara. Yang ketiga, dengan cara akomodasi, yaitu jika kita mengalah dan mengorbankan beberapa kepentingan sendiri agar pihak lain mendapat keuntungan dari situasi konflik tersebut. Hal ini dilakukan jika kita merasa bahwa kepentingan pihak lain lebih utama atau kita ingin tetap menjaga hubungan baik dengan pihak tersebut. Yang keempat, dengan cara berkompromi. Tindakan ini dapat dilakukan jika kedua belah pihak merasa bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting dan hubungan baik menjadi yang pertama. Masing-masing pihak akan mengorbankan sebagian kepentingannya. Dan yang kelima, dengan cara berkolaborasi, di mana menciptakan situasi dengan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Nama saya Rani Megananda, NPM 719212758. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor konflik sosial.
Terdapat 4 perbedaan faktor konflik sosial. Yang pertama yaitu perbedaan antar individu, yang merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat, atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Faktor konflik yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan, yang dimana kepribadian seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sama. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu sama dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat lain. Faktor-faktor konflik sosial yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan, yang dimana setiap individu atau kelompok seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dengan individu atau kelompok lainnya. Semua itu bergantung dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Perbedaan kepentingan ini menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Faktor-faktor konflik sosial yang keempat yaitu perubahan sosial, yaitu perubahan sosial dalam sebuah masyarakat yang terjadi terlalu cepat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu atau masyarakat dan kenyataan yang timbul akibat perubahan tersebut. Perbedaan konflik dan persaingan. Konflik merupakan persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustasi bila tidak diselesaikan. Persaingan, yaitu kegiatan yang berdasarkan sikap rasional dan emosional dalam mencapai prestasi kerja yang terbaik. Akibat yang dihasilkan konflik. Yang pertama yaitu timbulnya kekompakan di antara anggota kelompok yang mempunyai konflik dengan kelompok lain. Yang kedua, munculnya pemimpin baru dari kelompok yang sedang konflik. Yang ketiga, ada gangguan terhadap persepsi para anggota organisasi atau kelompok yang mengalami konflik. Yang keempat, perbedaan antara kelompok yang mengalami konflik tampak lebih besar dan sebaliknya perbedaan pendapat antar individu dalam masing-masing kelompok semakin mengecil. Terpilihnya wakil-wakil yang kuat dari pihak-pihak yang konflik. Yang keenam, timbulnya ketidakmampuan berpikir dalam menganalisa persoalan secara jernih. Sekian diskusi dari kelompok kami. Selebihnya jika ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.